Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan asal-usul dan makna dari Pancasila. Asal-usul kata Pancasila yaitu kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata ini terdiri dari dua kata. Panca berarti 5, sila berarti prinsip, dasar, dan aturan. Jadi secara harfiah, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Pancasila lahir dari proses panjang perumusan dan perdebatan yang penuh dinamika, melibatkan para tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Berikut adalah timeline penting dalam perumusan Pancasila. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membahas dasar negara dengan Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila pada 1 Juni 1945. 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila dengan 5 prinsip dasar: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta yang jadi cikal bakal Pancasila. 7 Agustus 1945, sidang Panitia 9 memutuskan rumusan Pancasila yang disepakati bersama. 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI. Dengan rumusan final, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, serta fondasi moral, etika, dan budaya bangsa yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan dan kebebasan beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Persatuan Indonesia menyatakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebermusyawaratan perwakilan, mengakui kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakal, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena menjadi landasan dalam penyelesaian negara, menjadi pendamai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia, jadi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu menjelaskan konsep dasar negara dan fondasi negara dan tujuannya. Sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Narada Sakti Saleh. saya Jailan, Nama saya Cecilia. nama saya Bima, Nama saya Jalsi Fatmatu Zahra. Saya Sri Handayani. nama saya Tegar Hadi Wijaya. Yang pertama, konsep dasar negara. Konsep dasar negara adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia, konsep dasar negara dijabarkan dalam Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berperan sebagai fondasi negara Indonesia karena sumber nilai dan norma Pancasila menjadi sumber nilai dan norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan pembentukan hukum. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan peraturan Indonesia. Pedoman bagi penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam menjalankan sebuah tugas dan wewenangnya. Tujuan negara Indonesia adalah untuk Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum. Mencerdasan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan Pancasila sebagai fondasi negara, negara Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Sekian presentasi kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Kesempurnaan berasal dari Allah SWT dan kesalahan berasal dari kami manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana menganalisis proses perumusan Pancasila dan kedudukan Pancasila dalam hukum. 1. Proses perumusan Pancasila. Menjelang kemerdekaan Indonesia dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk merumuskan dasar negara. 2. Dalam sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soeharto, dan Soekarno mengajukan berbagai usulan dasar negara termasuk 5 asas yang kemudian dimatangkan menjadi Pancasila. Selanjutnya dibentuk juga panitia khusus, panitia 9, yang menyepakati rumusan dasar negara pada 22 Juni 1945. Akhirnya melalui sidang PPKI 18 Agustus 1945 dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 5 sila Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia. Nomor 2. Kedudukan Pancasila dalam hukum. Pancasila menempati posisi sebagai dasar negara, ideologi, dan sumber dari segala hukum dalam sistem hukum Indonesia. Secara teori, norma, contohnya teori Hans Nawiaski, Pancasila dapat dianggap sebagai norma dasar negara tersebut yang berada di atas konstitusi. Namun dalam praktik peraturan perundungan undangan di Indonesia, dasar hukum tertinggi formai tetap adalah UUD 1945, sehingga Pancasila tidak secara langsung berada dalam jenjang regulasi perundungan undangan seperti UU atau PP, melainkan menjadi landasan atau sumbernya. Implikasi praktis, semua peraturan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dapat dianggap tidak sah atau perlu diperbaiki. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Aira Nazizia. Saya Dian Priyatna. Saya Kevin Aditya. Saya Fasya. Firmansyah.
Saya Risma Salingo. Saya Meliawati Gunawan. Kami akan menjelaskan peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi seluruh aktivitas dan kehidupan bangsa Indonesia. Ini berarti 1. Nilai dasar. Seluruh nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi kriteria utama untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan, sikap, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun kelompok. Pada pemersatu, Pancasila menjadi dasar yang menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia, membimbing mereka menuju tujuan bersama. Penyelesaian masalah. Pancasila menawarkan cara pandang dan kerangka berpikir untuk memecahkan masalah-masalah kebangsaan yang timbul. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan cita-cita luhur yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan negara ini, mencakup Dasar negara menjadi Indonesia utama bagi penyusunan konstitusi UUD NRI 1949 dan sistem hukum di Indonesia. Ideologi terbuka, bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, namun tidak mengubah nilai-nilai dasarnya. Landasan cita-cita menjadi pedoman dalam membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita bersama seperti kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran. Sekian presentasi dari kami, jangan berharap lebih karena kami cuma menyampaikan presentasi bukan kepastian dari Jian pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok dari pemuda PKN yaitu presentasi Pancasila. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma. Perkenalkan, nama saya Clarissa Najwa Putri. Perkenalkan, nama saya Arjuna Kaisar Mahdi. Perkenalkan, nama saya Eka Rapajain. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Agung Pekasa. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu implementasi Pancasila dalam kehidupan. Implementasi Pancasila akan dibacakan oleh Ica. Implementasi Pancasila dalam kehidupan adalah cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam tindakan nyata sehari-hari di berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga bermasyarakat dan bernegara. Contoh implementasi Pancasila satu akan dibacakan oleh Arjuna. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beribadah orang lain, tidak memaksakan agama, dan memiliki kesadaran moral agar tidak korupsi. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi toleransi, menghormati hak orang lain, peduli pada sesama, dan tidak bersikap diskriminatif berdasarkan status sosial, ras, atau suku. 3. Sila Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menjaga kerukunan di tengah perbedaan, dan bangga menggunakan produk dalam negeri. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan, serta bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan yang mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Kita cukupkan saja sampai sini. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.